Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurnia Putra dengan NIM 180401202. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, saya akan mempresentasikan tentang kajian pustaka. Apa sih itu yang dimaksud dengan kajian pustaka? Kajian pustaka diartikan sebagai rangkaian daftar referensi dari semua jenis referensi yang telah diperoleh seperti citasi buku, jurnal, artikel, dan citasi disertai deskripsi, catatan kuliah, manual laboratorium, atau karya ilmiah lainnya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk tertulis. Kajian pustaka disusun dengan menceritakan ulang yang dilakukan oleh penulis dalam mencapai tujuan penelitiannya. Langkah-langkah untuk melakukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Criswell sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kata kunci topik penelitiannya. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau disebut dengan literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi biografi secara lengkap. Yang keempat, membuat ringkasan literatur. Yang kelima, menyusun kajian pustaka secara tematis. Yang keenam, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan melakukan orisinil dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Kajian pustaka yang baik pada umumnya harus mampu menjawab 5 pertanyaan dasar yang dikemukakan. Contohnya, yang pertama yaitu apa yang dilakukan atau apa yang diteliti oleh penulis. Yang kedua, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan. Yang keempat, bagaimana cara penulis melakukan penelitian tersebut. Yang kelima, apa hasil dari penelitian tersebut. Baiklah, di sini saya mempunyai sebuah artikel yang berjudul Hazing Pidato yang Kuat untuk Forensik Audio Digital yang dibuat oleh Diego Renza, Jason Vergas, dan Dora M. Baleteros. Ini contoh artikelnya. Oke. Langsung saja kita bahas kajian pustakanya dari artikel ini. Saya membuat kajian pustakanya yaitu yang pertama, apa? Judulnya itu Hazing Pidato yang Kuat untuk Forensik Audio Digital yang ditulis oleh Diego Renza, Jason Vergas, dan Dora M. Baleteros, di mana mereka dalam artikel ini mencari hasil nilai ringkasan untuk rekaman audio yang sering disebut dengan sebagai HAS. Tujuannya untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan yang signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, contohnya tembakan, yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Metode yang digunakan yaitu penerapan MVCC atau Coefficient Kopplungsstrom Frekuensi MEL. Analisis komponen utama menggunakan dugaan collage
mengkompresi atau memodifikasi amplitudo. Audio dimodifikasi dengan memanipulasi persepsi seperti MP4, AC, AAC. Nilai khas dari tiga audio baru sangatlah mirip dengan audio aslinya. Sebaliknya, jika audio diubah dan isinya berubah, misalnya dengan pas filter rendah, nilai khas baru menjauh dari nilai aslinya. Menurut uji eksperimental, BER atau bit error rate antara nilai hash dengan nilai audio asli dan rekaman audio yang dimanipulasi rendah untuk mendapatkan perseptualnya yaitu 0% untuk flag dan frekuensinya. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan tentang kajian pustaka, baik dari pengertian, cara membuatnya, apa saja yang diperlukan dalam kajian pustaka, dan contohnya sudah saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah, karena saya sudah dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.